Akhirnya tumbang juga. Itulah yang sepertinya kata yang pas untuk kondisi Ruben Onsu saat ini. Ruben jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit saat bersiap menuju lokasi syuting. Hal ini dikarenakan dirinya yang tumbang lantaran kelelahan. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ruben ditemani manajernya. Belum diketahui gejala sakit apa yang membuat Ruben tumbang, hingga lagi-lagi dilarikan ke rumah sakit. Bukan kali pertama Ruben jatuh sakit. Benarkah mantan suami Sarwenda itu mengidap penyakit tak biasa? Muntah yang dialaminya bukan hanya satu kali. Hal itulah membuat dirinya memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Meski hidup sendiri, pasca pisah dari Sarwenda, Ruben tak pernah kehilangan perhatian dari orang-orang terdekat. Sang putra tercinta, Bertrand Peto yang siaga dan setia menjaga Ruben saat sakit. Rasa tidak enak badan itu muncul secara tiba-tiba saat ia sedang menunggu di dalam mobil. Antara merasakan mual yang tak tertahankan dan merasa semakin memburuk yang membuatnya tak berdaya, melihat kondisi tersebutlah Ruben memutuskan untuk tidak melanjutkan aktivitasnya. Apakah mungkin gara-gara sakitnya ini Ruben terancam gagal umroh untuk kedua kalinya? Padahal ia sudah tak sabar ingin sekali berkunjung ke Tanah Suci. Kalau doa khusus yang aku belum ada ya. Jadi ntar apa aja yang terlintas di pikiran saya aja sih di sana gitu. Yang penting saya sudah sampai sana aja ya udah alhamdulillah banget gitu ya. Bagaimana proses perjalanan saya kan Allah tahu semuanya. Jadi nggak terlalu udah nggak mau ngoyo-ngoyo memaksa meminta menuntut sesuatu mau ini mau itu kebanyakan maunya gitu. Tapi kita sendiri sama Allah aja udah ngelakuin lebih dari yang kita minta atau belum itu kan. Jadi saya nggak berani terlalu banyak meminta, tapi saya tetap berusaha mendekatkan diri sama Allah. Saya sedang menikmati bagaimana saya lagi punya banyak waktu bisa berbicara sama Allah lewat sholat. Jadi saya bercerita semua yang saya rasakan dan Baru terlihat Naysila Mirdad tampak bermasker saat hadir dalam acara sebuah film. Rupanya, aktris 37 tahun itu sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Awalnya, Nay mengalami sakit pada bagian kepala dan demam tinggi. Anehnya, obat yang ia minum tidak ada yang mempan. Karena penanganan penyakitnya itu tidak bisa sembarangan. Setelah ditangani oleh dokter, ternyata ia sedang mengidap penyakit yang cukup serius. Nay divonis sakit influenza tipe B. Aku tuh kena ini influenza tipe B. Influenza tipe B. Jadi katanya sih ya kemarin virus baru. Terus penularannya lewat udara sama misalkan ada orang batuk atau apa gitu, makanya aku juga pakai masker kan. Enggak maksudnya emang mungkin menyerangnya yang lagi drop aja, cuman mungkin kondisi aku juga lagi drop. Mungkin kan kita nggak tahu ya, kadang memang mungkin kecapean, kadang fisik emang lagi nggak bagus gitu aja sih. Awalnya sakit kepala, terus aku minum obat, panas tinggi, minum obat, tapi obatnya tuh nggak ngaruh, kayak sekitar 3 hari yang ada malah makin parah. Obat kayak hanya bekerja 2 jam terus meriang lagi, demam lagi gitu, sama ada batuknya, sama aneh deh kayak badan pegel banget. Sakitnya kemarin tuh sebenarnya kalau sakit kepala, jadi gini, aku juga dengar dari dokter, misalkan kita terjangkit virusnya itu 1 minggu setelahnya itu baru kelihatan symptoms-nya gitu. Terus awalnya kan sakit kepala ya, tapi kalau demamnya itu ini kayak udah 4 hari. Cuman emang masa inkubasinya itu sekitar sampai 4 hari sih yang aku dengar.
1, 2, 3, 4 nggak selama COVID. Nah cuman mungkin gini, setiap orang itu mungkin beda-beda efeknya kali ya. Kemarin aku nanya sama dokter, minum obat kenapa nggak ngaruh ya dok gitu. Kata dokter memang harus pakai antivirus. Sedangkan pengalaman aku kemarin nyari antivirus kayak nyampe di 5 tempat itu susah banget. Jadi sebisa mungkin jaga deh kesehatan, pakai masker kemana-mana. Enggak sih, kemarin aku pikir kan kenapa ya, apa DBD atau apa gitu. Tapi ternyata kan bukan. Ya syukur ya bukan gitu. Disuntik kemarin, infus buat radang, buat demam, buat vitamin C, neurobion, apalagi ya, 5 deh pokoknya, lupa aku apaan aja. Kalau pantangan itu aku nggak boleh makan makanan yang berminyak, yang pedas, es-esan. Sebenarnya itu sama ini vitamin D sama vitamin zinc itu diminum deh. Sebenarnya kalau misalkan orang nggak maksudnya emang mungkin menyerangnya yang lagi drop aja, cuman mungkin kondisi aku juga lagi drop. Setelah menjalani perawatan yang cukup serius dari dokter, kondisi kesehatan Naysila secara perlahan mulai membaik. Akan tetapi, Nay tetap menerapkan physical distancing alias berjarak dengan artis-artis lainnya yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Udah lebih baik, makanya bisa datang juga. Iya, makanya ini aku mau segera istirahat. Dan aku juga minta sama tim di sini untuk dikondisikan social distancing-nya gitu. Karena jangan sampai aku wanti-wanti, jangan sampai misalkan aku menularkan ke orang, karena memang gak enak banget sih. Ya, seperti kita tahu, Naysila akan menikah dengan kekasihnya Arvito Hutagalung dalam waktu dekat. Nay pun telah mengonfirmasi rencana tersebut, serta meminta doa agar prosesnya lancar dan berkah. Namun, melihat kondisinya saat ini yang harus menjaga jarak, membuat persiapan pernikahan mereka pun harus diundur. Dibilang berapa persen nggak bisa jawab loh, tapi aku minta doanya aja ya, doain mudah-mudahan memang ini yang terbaik, mudah-mudahan lancar semuanya. Sendiri nggak sih? Aku jujur aja, kalau ditargetin sih enggak ya. Jadi aku akan biarin aja berjalan gitu, karena aku percaya memang Tuhan akan menyiapkan di waktu yang terbaik gitu. Tapi yang pasti sekarang hubungannya ya memang mengarah ke arah sana. Nanti kalau ada kabar baik pasti aku kabarin deh. Nggak aku tutup-tutupin. Pembicaraan tentunya ada. Kan kita menjalin hubungan juga udah lumayan. Iya. Ada deh. 2, 3, 5. Ada deh. Cukup lama lah ya. Ya cukup lama lah. Jadi pasti untuk obrolan sih ada. Makanya maaf ya. Maaf lagi ya. Cuman intinya aku minta doanya aja sama teman-teman semua. Doanya.